الذي أحال طيبات للمؤمنين ونهاهم عن اتباع خطوات الشياطين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله الصالحين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في كل حال وحين. الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan utama mari kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan Jumat kali ini kita semua masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggetarkan hati kita, meringankan langkah kita datang ke masjid yang mulia ini dengan tujuan yang sama, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam dan pula kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini hati berwasiat kepada kita sekalian. Wabil khusus pada diri pribadi hati, marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dan arti yang sebenarnya dengan senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan sisi lain kita meninggalkan segala larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, jika hati menyampaikan khutbah dengan judul makanan yang halal dan baik, pangkal kesehatan jiwa dan raga. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memiliki perhatian besar terhadap urusan makanan dan memerintahkan manusia untuk memperhatikan makanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Di antara makna memperhatikan makanan adalah memperhatikan sisi hukumnya dan sisi kualitasnya. Hukum makanan berkaitan dengan halal atau haramnya, sedangkan kualitas makanan berkaitan dengan baik dan buruknya. Dalam Islam mengajarkan agar umatnya mengkonsumsi makanan halal dan baik, halal dan thayyiban, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini, makanan yang halal yang baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang halal adalah makanan yang berasal dari sesuatu yang halal atau mubah zatinya atau sah zatinya. Yang dimaksudkan halal atau mubah zatinya adalah terbebas dari keharaman sisi dan materialnya, serta diinginkan secara untuk dimakan atau dikonsumsi. Sedang sah kafiahnya adalah benar secara pencarian dan perlakuannya. Jika jadinya halal atau mubah tetapi kafiahnya tidak sah, maka hukumnya menjadi haram. Misalnya hewan buah-buahan atau bahan-bahan makan lain yang halal jadinya yang boleh atau halal dikonsumsi, jika didapat dengan cara yang benar, di samping ada yang harus pula benar perlakuannya. Misalnya ayam adalah hewan yang halal jadinya, akan tetapi boleh dimakan dengan dua syarat, yakni yang pertama diperoleh atau dimiliki dengan cara yang sah atau hak, dan yang kedua dilakukan untuk disembelih sesuai aturan. Sahih jika diperoleh dengan cara mencuri atau tidak disembelih secara sahih, maka hukum makannya menjadi haram. Sedang jika jadinya haram, maka tetap haram meskipun kaifiahnya benar. Misalnya hewan-hewan yang haram jadinya seperti babi dan anjing, tetap haram dikonsumsi meskipun diperoleh secara
Di antara ciri-ciri orang yang beriman adalah kehadirannya dalam masalah halal dan haram. Rasulullah SAW sangat selektif dalam hal ini. Beliau tidak akan memakan suatu makanan sehingga yang betul kehalalannya dari semua sisi. Pernah suatu saat Ummu Abdillah, istri Abu Musa al-Asy'ari, mengirimkan segelas susu kepada beliau untuk berbuka puasa. Dan waktu itu siang terus panjang dan sangat panas. Tetapi beliau mengembalikan kepadanya sambil menanyakan melalui utusan Ummu Abdillah. Rasulullah SAW bertanya, dari mana engkau memperoleh susu ini? Jawab Ummu Abdillah melalui utusannya, dari kami begitu. Beliau masih mengembalikannya lagi. Rasulullah SAW kembali bertanya, dari mana engkau memperoleh kami itu? Jawab Ummu Abdillah melalui utusannya, aku menyembelihnya dengan uangku sendiri. Aku membelinya dengan uangku sendiri. Mendengar jawaban ini, barulah beliau mau menerimanya. Pada keesokan harinya Ummu Abdillah datang sendiri kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta konfirmasi. Ummu Abdillah bertanya, wahai Rasulullah, kemarin aku mengirim susu kepadamu tetapi wujud perhatian kepadamu antara siang dan sepanjang dan sangat panas, tetapi engkau membalikannya melalui suyanku. Rasulullah SAW menjawab, "Bidzalika umirati Rasul alla naqula illa tayyiban wa la na'mala illa shalihan." Untuk itulah para rasul diperintahkan agar kami tidak memakan selain makanan yang baik dan tidak mengerjakan selain amal soleh. Hadis riwayat atau Bukhari. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara halal dan haram memiliki dampak yang berlawanan terhadap diri seseorang, yakni perkara halal berdampak positif dan perkara haram berdampak negatif. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari An-Nu'man bin Bashir dijelaskan bahwa halal atau haramnya makanan yang dikonsumsi seorang akan berdampak pada keadaan hatinya, baik atau buruknya. Yang kemudian baik atau buruknya hati yang berpengaruh terhadap baik atau buruknya perilaku dan perbuatan. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam penetapan hukum halal atau haram terhadap suatu makanan, di antara kriteria utamanya adalah masalah baik atau buruknya. Pada prinsipnya, segala yang baik atau ibadah itu dihalalkan dan segala yang buruk al-khaba'ith itu diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yuhillu lahum at-thayyibati wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith." Dan tidak Allah mengharamkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Surah Al-Baqarah ayat 157. Majelis Ulama Indonesia menjadikan kriteria baik atau baik sebagai salah satu persyaratan untuk penetapan halal sebuah produk makanan. Produk halal umumnya adalah produk yang dibuat menggunakan bahan yang halal dan memenuhi persyaratan baik. Di fasilitas yang tidak terkontaminasi barang yang haram atau najis. Di Indonesia ditetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang jaminan produk halal. Undang-Undang tersebut kemudian berubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Penerapan kewajiban bersertifikat halal resmi akan dimulai pada 17 Oktober 2006. Oleh karena itu, Kementerian Agama Indonesia bersama para pemangku kepentingan lainnya menggelar kampanye wajib sertifikat halal 2006 serentak di 1.621 titik di Indonesia di berbagai kabupaten dan kota. Kewajiban sertifikasi halal pada 17 Oktober 2006 akan dimulai untuk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan pangan dan bahan penolong produk makanan dan minuman. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik sebagai upaya untuk memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih dan perbuatan yang baik. Dengan makanan yang halal dan baik, semoga kita semua diberikan kesehatan jiwa dan raga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah upaya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.
Alhamdulillah wa kafa Wassalli wassalimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa sahbihi al-Mustafa Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bil quwwatil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim amarakum bis salati wa salami ala nabiyil karim wa qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Bismillah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa 'anna al-bala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wal bagh wasyu'al mutarika wasyada'ida wal minan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buladil muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa atii'us